Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang dimana beranggotakan saya sendiri Benedictus Josa Sibarani, teman saya Florencia, serta Lambok Siringo-ringo, dan teman saya Nathanael. Jadi langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi pada slide ini yaitu membahas tentang model land off dan model land monif Fortuner dan bagian luar pertunjukan seperti bagian hiburannya dan peralatan canggih lainnya serta keamanannya. Lanjut. Yang selanjutnya di sini pada slide ini adalah membahas tentang tipe mesin serta tipe penggerak dan tipe badan. Jadi di sini mesin yang digunakan adalah mesin tipe 2TR FE atau 2 liter dan mempunyai dua tipe penggerak yaitu 2WD dan 4WD serta memiliki kode tipe badan yang sama yaitu SUV. Lanjut. Nah, untuk slide yang selanjutnya ini adalah membahas tentang kode mesin Fortuner yaitu TGN 51 dengan mesin 2TR FW 4WD dan letak roda kemudi atau letak setiur berada di sebelah kanan. Tipe pergeseran gigi yaitu P otomatis. Kecepatan lantai dengan nilai D, DLX, G dan SSR, G Lux, V, dan spesifikasi mesin K sama dengan compact, DOHC dan EV. Lanjut. Nah, pada slide ini adalah menjelaskan tentang tampak depan dari bodi Fortuner. Jadi untuk tampak depan ini yang pertama yang terlihat adalah grill depan Fortuner, yang dimana grill ini didesain dengan bentuk trapezoidal yang besar dan dominan serta memberikan kesan tegas dan kuat. Pada beberapa varian, grill ini dilengkapi dengan aksen krom atau hitam yang menambah kesan mewah dan sporty. Selanjutnya ada lampu depan atau headlights. Toyota Fortuner dilengkapi dengan lampu depan LED yang tajam dan modern. Nah, lampu ini biasanya memiliki desain yang menyempit dan agresif, yang dimana dilengkapi dengan DRL atau Daytime Running Light yang meningkatkan visibilitas kendaraan di siang hari. Beberapa varian juga menawarkan lampu depan proyektor untuk pencahayaan yang lebih baik. Yang selanjutnya adalah bumper depan. Bumper depan untuk Fortuner didesain untuk melindungi kendaraan sambil menambah estetika keseluruhan. Bumper ini memiliki garis-garis tegas dan kuat yang menonjolkan kesan tangguh. Pada beberapa varian, bumper ini juga dilengkapi dengan lampu kabut atau fog lamps yang membantu visibilitas saat berkendara dalam kondisi cuaca buruk. Ya, misalnya pada saat hujan. Jadi lampu fog lamp atau lampu kabut ini membantu lampu kepala untuk menyinari jalan. Karena ketika hujan untuk jalan itu tidak terlihat karena dia posisi lampu kepala kan di atas. Jadi harus ada bantuan dengan lampu fog lamps. Yang selanjutnya ada hood atau kap mesin, yang dimana kap mesin Fortuner ini memiliki desain yang berotot dengan garis-garis kontur yang menambah kesan dinamis dan bertenaga. Desain ini tidak hanya estetis tetapi juga membantu dalam aerodinamika kendaraan. Yang selanjutnya kita lihat itu ada logo Toyota di bagian tengah grill depan. Logo Toyota ditempatkan secara mencolok, menandakan identitas merek yang kuat dan terpercaya. Lanjut. Nah, yang selanjutnya ini adalah membahas tampak samping mobil Fortuner, yang pada bagian ini yaitu ada garis desainnya, garis bahu yang tegas membentang dari bagian depan hingga belakang, memberikan kesan dinamis dan kuat.
Garis bawah jendela, garis ini biasanya melandai ke atas dari bagian depan ke belakang, memberikan tampilan yang elegan dan aerodinamis. Untuk komponen yang ada pada tampak samping ini yaitu ada vela dan ban, yang dimana vela yang digunakan adalah vela alloy. Fortuner dilengkapi dengan vela alloy berdesain modern yang tersedia dalam berbagai ukuran. Nah, biasanya yang digunakan itu antara 17 hingga 20 inci. Nah, untuk komponen yang selanjutnya itu adalah dapat kita lihat yaitu ban, yang dimana untuk yang biasanya digunakan yaitu berprofil tinggi untuk mendukung kemampuan off-road dan memberikan kenyamanan berkendara di berbagai kondisi jalan. Untuk komponen selanjutnya yaitu spion atau side mirrors. Untuk spionnya sendiri menggunakan sistem elektrik, yang dimana dilengkapi dengan fitur elektrik yang memudahkan pengaturan. Beberapa varian juga memiliki panas dan lampu sein LED terintegrasi, yaitu lipatan otomatis. Beberapa varian memiliki spion yang dapat dilipat secara otomatis untuk kemudahan parkir dan perlindungan tambahan. Yang selanjutnya handle pintu. Handle pintu krom atau hitam tergantung pada varian. Handle pintu biasanya dihiasi dengan aksen krom atau hitam yang menambah kesan elegan atau sporty. Untuk komponen selanjutnya side step atau pijakan samping. Nah, untuk pijakan samping Fortuner ini biasanya dilengkapi dengan pijakan samping yang memudahkan penumpang naik dan turun dari kendaraan. Desainnya juga menambah elemen fungsional dan estetika pada tampilan samping. Roof rail. Beberapa varian dilengkapi dengan roof rail yang tidak hanya menambah tampilan sporty, tetapi juga fungsional untuk membawa barang tambahan di atap kendaraan. Yang selanjutnya ada jendela dan kaca gelap atau free face glass. Pada beberapa varian, kaca belakang dan jendela belakang menggunakan kaca gelap untuk privasi penumpang. Garis krom di sekitar jendela. Aksen krom di sekitar jendela pada beberapa varian menambah kesan mewah dan elegan. Yang selanjutnya adalah fender dan wheel arch. Fender yang menonjol dengan desain berotot memberikan kesan tangguh dan memperkuat karakter SUV. Yang selanjutnya ada wheel arch yang lebar, menambah kesan kokoh dan mampu menampung ban berukuran besar untuk kemampuan off-road yang lebih baik. Lanjut. Untuk selanjutnya yaitu kita membahas tentang tampak belakang dari mobil Fortuner ini. Yang dimana dapat kita lihat yaitu terdapat lampu LED yang tajam dan modern memberikan visibilitas yang baik dan tampilan yang stylish, serta desain horizontal yang melintang di bagian belakang menambah kesan lebar dan stabil pada kendaraan. Untuk komponen selanjutnya ada pintu belakang atau tailgate. Power tailgate yang dapat dibuka dan ditutup secara otomatis sehingga dapat memudahkan akses ke bagasi. Yang selanjutnya ada garnish chrome horizontal di atas plat nomor, memberikan sentuhan elegan pada bagian belakang. Spoiler belakang, roof spoiler yang terintegrasi dengan lampu rem tambahan, menambah estetika sporty serta meningkatkan aerodinamika kendaraan. Selanjutnya ada bumper belakang yang memiliki desain kokoh, diffuser di bagian bawah bumper yang memberikan sentuhan sporty dan membantu aerodinamika. Selanjutnya ada lampu reflektor pada kedua sisi bumper untuk meningkatkan visibilitas kendaraan dari belakang. Selanjutnya ada knalpot dan dapat kita lihat yaitu ada sensor parkir, kamera belakang, dan logo dan branding, kaca belakang dan wiper belakang. Lanjut. Nah, untuk selanjutnya ini yaitu menjelaskan tentang interior pada mobil Fortuner.
yang dimana pada interior pada mobil Fortuner ini adalah terdapat layar sentuh yang mendukung berbagai fitur seperti navigasi, konektivitas, Bluetooth, aplikasi CarPlay dan Android Auto, serta memiliki sistem audio premium dengan beberapa speaker yang memberikan kualitas suara superior. Beberapa varian juga menawarkan sistem audio JBL. Nah, kita juga dapat melihat bahwa dalam gambar tersebut terdapat kursi, yang dimana kursi depan sering dilengkapi dengan pengaturan listrik untuk kenyamanan yang optimal serta fitur pemanas pada beberapa varian. Selanjutnya ada material jok, di mana menggunakan material berkualitas seperti kulit pada varian yang lebih tinggi, memberikan kenyamanan dan kesan mewah. Untuk kapasitas tempat duduk pada mobil Fortuner biasanya memiliki konfigurasi tempat duduk 7 penumpang dengan 3 baris kursi. Untuk kursi baris kedua dan ketiga dapat dilipat dengan mudah untuk akses ke baris ketiga, yang juga dapat dilipat rata untuk menambah kapasitas bagasi. Nah, untuk yang selanjutnya yang terdapat dalam interior mobil Fortuner pada gambar ini yaitu kontrol iklim, yang dimana di sini terdapat AC otomatis dan ventilasi belakang serta kemudi atau steering wheel. Untuk komponen selanjutnya yang terdapat dalam interior ini ya mungkin ada kontrol iklim, yang dimana pada kontrol iklim ini terdapat AC otomatis dengan dual zone climate control pada beberapa varian untuk kenyamanan penumpang depan dan belakang, serta ventilasi belakang untuk memastikan kenyamanan semua penumpang. Baru pada gambar juga terdapat kemudi atau steering wheel, yang dimana setir ini adalah multifungsi. Setir ini dilengkapi dengan kontrol audio, telepon, dan cruise control untuk memudahkan pengemudi. Selanjutnya material setir dibungkus dengan kulit pada varian lebih tinggi untuk kenyamanan dan penampilan yang lebih mewah. Nah, untuk fitur tambahannya mungkin ada cruise control, yang dimana fitur ini membantu pengemudi dalam perjalanan jarak jauh dengan mempertahankan kecepatan dan konstan. Selanjutnya ada keyless entry dan start stop button yang memungkinkan akses mudah dan pengoperasian kendaraan tanpa kunci konvensional. Yang selanjutnya ada sunroof. Beberapa varian dilengkapi dengan sunroof untuk menambah kenyamanan dan kesan mewah. Untuk selanjutnya ada ruang penyimpanan, yaitu ada ruang bagasi yang luas dan dapat diperluas dengan melipat kursi baris ketiga. Konsol tengah yang besar dengan ruang penyimpanan tambahan untuk barang-barang kecil, cup holders, dan kompartemen penyimpanan seluruh kabin. Nah, untuk selanjutnya di situ terdapat airbag. Airbag yaitu adalah untuk sistem keamanan, yang dimana pada saat terjadi kecelakaan mungkin dengan kehancuran 70% atau dengan kecepatan tinggi, maka ketika terjadi tabrakan dan efek dari tabrakan itu mengenai sensor airbag, maka airbag akan keluar dan akan melindungi pengemudi dari benturan yang sangat keras. Lanjut. Nah, untuk slide ini yaitu menjelaskan tentang performance dari mesin Fortuner 2TR FE. Mesin 2TR FE merupakan mesin bensin yang digunakan pada Toyota Fortuner. Mesin ini dikenal dengan keandalannya, yaitu performa yang kuat dan efisiensi bahan bakar yang baik.
Nah, saya akan menjelaskan tentang performa dari mesin 2TR FE pada Toyota Fortuner. Spesifikasi mesin 2TR FE. Untuk tipe mesinnya sendiri yaitu 2TR FE. Untuk konfigurasinya 4 silinder segaris, 16 katup, dan DOHC atau Double Overhead Camshaft dengan kapasitas 2,7 liter atau sama dengan 2694 cc dengan bahan bakar bensin dan sistem bahan bakar full injection serta tenaga maksimum sekitar 163 PS atau 160 HP pada RPM 5200. Untuk torsi maksimum sekitar 245 Nm pada 4000 rpm. Nah, untuk teknologi dan desainnya di sini terdapat adalah DOHC yang dimana double overhead camshaft memungkinkan kontrol yang lebih baik atas katup masuk dan keluar serta meningkatkan efisiensi bahan bakar dan performa. Selanjutnya adalah VVTi atau Variable Valve Timing with Integrance. Teknologi ini mengoptimalkan timing katup untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar, mengurangi emisi, dan meningkatkan tenaga mesin. Selanjutnya ada full injection, yang dimana ini adalah sistem bahan bakar elektronik yang untuk memastikan campuran udara bahan bakar yang optimal atau pembakaran yang efisien. Untuk kinerja dan performa, akselerasi mesin 2TR FE memberikan akselerasi yang responsif dan halus, cocok untuk berbagai kondisi berkendara, baik di perkotaan maupun di jalan raya. Untuk torsi maksimum yang dicapai pada putaran mesin yang relatif rendah, yaitu adalah 4000 rpm, dan memberikan tenaga yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan kemampuan menarik beban. Untuk efisiensi bahan bakarnya, konsumsi bahan bakar pada mesin 2TR FE dirancang dengan baik menggunakan teknologi VVTi. Mesin ini mampu untuk menyesuaikan timing katup sesuai dengan beban dan kondisi berkendara, sehingga dapat mengurangi konsumsi bahan bakar tanpa mengorbankan performa. Untuk emisinya sendiri, yaitu mesin ini juga dirancang untuk memenuhi standar emisi yang ketat serta dapat membantu mengurangi dampak lingkungan. Lanjut. Nah, untuk slide ini yaitu menjelaskan tentang transmisi A34, yang dimana seri A34 adalah transmisi otomatis yang digunakan pada beberapa model Toyota Fortuner yang dikenal dengan kinerja yang halus dan responsif. Untuk spesifikasi teknis, yaitu jenis transmisi adalah jenis transmisi otomatis. Jumlah percepatannya adalah 4 percepatan atau 4 speed. Untuk sistem penggerak yaitu rear wheel drive atau RWD atau four wheel drive atau 4WD tergantung pada varian kendaraan. Kapasitas torsi maksimum disesuaikan dengan dukungan mesin dari 2TR FE. Untuk keunggulan transmisi A34 ini sendiri yaitu performanya yang halus. Pada saat pergantian gigi, yang halus memberikan kenyamanan berkendara tanpa hentakan. Dan untuk transmisi A34 ini sendiri yaitu dirancang dengan merespon input pengemudi dengan cepat, memberikan akselerasi yang optimal saat diperlukan, serta daya tahan. Jadi transmisi A34 ini dibangun dengan material berkualitas tinggi untuk memastikan daya tahan dan keandalan jangka panjang. Untuk fitur tambahannya pada transmisi ini adalah lanjut slide selanjutnya. Nah, untuk slide selanjutnya ini adalah membahas tentang transfer case
VF48. Transfer case VF48 adalah unit yang mengalihkan daya dari transmisi ke roda depan dan belakang, serta memungkinkan fungsi penggerak 4 roda atau 4 WD pada Toyota Fortuner. Untuk spesifikasi teknis, untuk tipenya sendiri yaitu part-time 4 WD dengan high and low ring gears, dan rasio gear memiliki rasio gigi low ring yang lebih rendah untuk meningkatkan torsi dan kemampuan off-road, serta kapasitas torsi dirancang untuk menahan torsi tinggi, cocok dengan mesin-mesin yang digunakan pada Fortuner. Selanjutnya ada fungsi dan operasi. Jadi pada saat mode berkendara mengizinkan pengemudi untuk memilih antara 2 WD dan 4 WD. Jadi mungkin pada mobil Fortuner ini dilengkapi dengan beberapa sistem untuk pergantian penggerak, ya seperti penggerak untuk 2 WD dan 4 WD. Jadi kita dapat menyesuaikan sesuai dengan kondisi yang ada pada jalan. Jadi untuk keunggulan transfer case F48 ini adalah kekuatan dan daya tahannya yang baik, serta kemampuan off-road. Lanjut. Jadi pada gambar ini adalah menjelaskan tentang lampu depan dan lampu belakang. Jadi kita pertama akan membahas tentang lampu depan dulu, yang dimana lampu depan Fortuner ini memiliki desain yang tajam dan menyempit, memberikan tampilan yang cukup agresif dan modern. Untuk lampunya sendiri adalah lampu LED atau halogen, tergantung pada varian. Fortuner dilengkapi dengan lampu LED atau halogen. Untuk teknologi dan fiturnya LED Daytime Running Lights atau DRL. Jadi DRL ini memberikan visibilitas tambahan di siang hari dan dapat meningkatkan keamanan dan penampilan yang stylish. Selanjutnya ada sistem auto leveling yang dapat memastikan lampu depan tetap pada sudut yang optimal untuk pencahayaannya yang masih maksimal tanpa menyilaukan pengemudi yang lain. Mungkin untuk auto leveling ini, untuk auto leveling di sini yang dimaksud adalah untuk pengaturan dari lampunya ya teman-teman. Selanjutnya ada cornering lights. Itu juga ada ditunjuk pada gambar, yaitu high beam dan low beam, yang dimana fitur high beam untuk jarak jauh dan low beam untuk jarak dekat, dengan pengaturan otomatis pada beberapa varian untuk kenyamanan. Nah biasanya itu untuk pengaturannya itu terdapat di tombol di bagian sebelah kanan di dekat setir. Selanjutnya ada fog lights atau lampu kabut, itu biasanya juga disebut dengan fog lamp, yang dimana lampu kabut ini dapat membantu lampu kepala pada saat cuaca buruk atau dalam kondisi cuaca sedang hujan, sehingga dapat meningkatkan keamanan serta kenyamanan pengemudi dalam membawa kendaraan. Nah selanjutnya kita masuk ke lampu belakang atau tail lights. Jadi untuk lampu belakang Fortuner ini memiliki desain yang elegan dan khas dengan garis-garis tajam yang menyatu dengan keseluruhan estetika kendaraan. Varian lebih tinggi menggunakan lampu belakang LED untuk pencahayaan yang lebih terang dan responsif.
Jadi untuk lampu belakang ini sama seperti lampu depan tadi, memiliki beberapa fungsi seperti yang ditunjuk di gambar itu. Ada yang menunjukkan ada lampu rem, yaitu lampu ini berfungsi untuk memberikan peringatan atau memberikan tanda-tanda ketika kita sedang ingin mengerem atau ingin memberhentikan kendaraan kita. Biasanya ini banyak digunakan pada saat situasi jalan yang macet ya teman-teman. Selanjutnya ada lampu sein, dimana lampu sein ini sama seperti lampu rem tadi, memiliki fungsi untuk memberikan tanda. Jadi cuman berbeda fungsi aja teman-teman. Untuk lampu rem tadi untuk menandakan kita bahwasanya kita ingin berhenti. Kalau untuk lampu sein ini adalah untuk memberikan tanda ketika kita ingin membelok ke kiri dan ke kanan atau ingin pindah jalur. Biasanya juga ketika di jalan tol banyak menggunakan lampu tangan atau lampu sein. Selanjutnya ada rear fog lights. Mungkin untuk Fortuner juga dilengkapi dengan lampu kabut belakang untuk visibilitas tambahan dalam kondisi cuaca yang buruk. Lanjut. Jadi untuk slide ini menjelaskan tentang meteran kombinasi. Jadi untuk komponen utama pada gambar ini ya mungkin dapat kita lihat, yaitu terdapat speedometer, yang dimana speedometer ini dapat menunjukkan kecepatan dalam berkendara kita dalam satuan kilometer per jam dan mph. Yang selanjutnya ada di samping speedometer itu ya, itu adalah tachometer yang dimana fungsinya adalah untuk menunjukkan putaran dari mesin dalam RPM atau revolution per menit. Selanjutnya ada full gauge, yang dimana full gauge ini adalah suatu indikator atau memberitahu bahwasanya untuk menunjukkan jumlah bahan bakar yang tersisa berapa. Selanjutnya ada temperature gauge, yaitu indikator suhu mesin untuk memantau kondisi thermal mesin. Mungkin itu ya teman-teman, yang CH itu merupakan temperatur gauge. Lanjut. Nah, jadi untuk slide selanjutnya itu merupakan sensor parkir. Biasanya untuk sensornya sendiri itu adalah sensor ultrasonik, yang dimana fungsinya itu adalah untuk mendeteksi apakah di belakang kita terdapat kendaraan atau objek yang lainnya. Jadi untuk sistem kerja sendiri, nah ketika kita masuk gigi atrik dan kita mengatrik, jika ada objek di belakang kita, mungkin jarak-jarak berapa meter gitu, otomatis alarm sensor ultrasonik ini akan berbunyi sehingga dapat menandakan bahwasanya mobil itu sudah dapat berhenti agar tidak menabrak suatu objek tersebut yang ada di belakangnya. Lanjut. Nah, ini adalah membahas tentang
Fortuner. Jadi pada gambar itu ada menunjukkan tentang AC atau air conditioning, ada ventilasi. Jadi untuk fitur dan teknologinya adalah mungkin untuk kontrol suhu, yaitu untuk kontrol suhunya di sini ada suatu kontrol yang dapat menjaga suhu interior tetap stabil. Dan di sini terdapat mode yaitu AC, Eco, dan Heater. Untuk berbagai mode ini dapat dipilih oleh pengemudi sesuai dengan kondisi cuaca dan preferensi. Nah, untuk desain interior ini sendiri adalah ducting dan vents, yaitu penempatan yang strategis dari ducting dan ventilasi untuk memastikan distribusi udara yang merata di seluruh kabin. Lanjut, jadi untuk slide tadi itu hanya menjelaskan tentang bagian sistem pendingin. Lanjut. Nah, untuk slide ini menjelaskan tentang sistem saklar pendingin pada mobil Fortuner. Untuk komponen utamanya yaitu mungkin ada panel kontrol AC, yang dimana pada panel kontrol AC ini terdapat beberapa komponen lagi, yaitu layar dan tombol, serta blower. Selanjutnya ada saklar AC, yang dimana pada saklar AC ini terdapat tombol power, tombol AC, dan tombol recirculation, yang dimana tombol recirculation ini berfungsi untuk mengubah sirkulasi udara antara udara dalam kabin atau mengambil udara dari luar. Lanjut. Untuk slide ini menjelaskan tentang power window, yang dimana power window ini berfungsi untuk membuka dan menutup kaca dengan mudah sehingga dapat meningkatkan kenyamanan pengendara. Nah, di gambar ini terdapat beberapa tombol, yang dimana tombol-tombol ini berfungsi untuk mengatur naik turunnya kaca. Nah, biasanya untuk bagian depan di samping supir itu biasanya di situ semua terdapat beberapa tombol untuk mengatur semua sistem yang ada di mobil tersebut. Jadi dia dapat mengatur jika misalnya ada yang ingin menaikkan kaca di bagian tengah, dia juga dapat menyetelnya dengan menekan tombol yang untuk mengatur tombol yang di bagian kaca di tengah. Jadi kunci utamanya itu ya terdapat pada supir tadi, dan bisa juga kita melakukannya sendiri dengan menekan tombol yang ada di dekat senta-senta pada mobil. Lanjut. Nah, ini itu menjelaskan tentang nozzle yang berada di kaca. Jadi nozzle ini berfungsi untuk menyemprotkan air yang berada di dalam tangki wiper, sehingga air tadi dapat membersihkan kaca dengan dibantu dengan wiper tadi. Biasanya air wiper itu terdapat campuran yaitu sabun, dan digunakan biasanya pada saat hujan. Lanjut. Untuk
selanjutnya itu menjelaskan tentang remote kunci pintu, yang dimana di situ terdapat beberapa empat keterangan, yang dimana yang dimaksud dengan indikator itu mungkin yaitu sensornya untuk ke mobil, untuk menghubungkan ke mobil, sehingga ketika ditekan keterangan yang ada pada door lock itu, otomatis semua kunci yang ada di pintu akan menutup pintu, dan ketika ditekan door unclock, semua pintu yang dikunci tadi akan terbuka. Jadi untuk kunci ini ya menggunakan sensor untuk mengkoneksikannya ke pintu mobil tadi. Lanjut. Nah, jadi ini tadi juga kita sudah bahas ini. Di sini ada airbag, yang dimana airbag ini yaitu termasuk salah satu sistem keamanan. Biasanya airbag ini banyak digunakan di mobil tahun tinggi atau mobil keluaran baru ya. Jadi perlu kita ketahui, untuk fungsi dari airbag ini sendiri adalah untuk melindungi bagian kepala atau bagian dada kita dari suatu benturan yang sangat keras. Jadi untuk sistem kerja airbag ini sendiri yaitu pada saat terjadi kecelakaan dengan kecepatan mungkin yang cukup tinggi sehingga mengakibatkan hampir 70% misalnya, maka pada saat terjadi kecelakaan itu dan terjadi benturan yang sangat kuat sehingga mengenai sensor dari airbag. Biasanya sensor airbag ini terdapat pada chassisnya teman-teman, di dekat bagian radiator biasanya itu. Jadi ketika kecepatan tinggi dan terjadi benturan yang sangat kuat dan pada saat benturan itu mengenai sensor tadi, maka otomatis airbag ini keluar dan melindungi si pengemudi tadi. Lanjut. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan dalam berkata-kata, kelompok kami mohon maaf. Terima kasih untuk waktunya.